Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Teda Manulang dengan NIM 19506022. Saya Prodi Pendidikan Kimia kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik, yaitu mengenal preparasi sampel organik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, maka kita harus lebih tahu dulu apa itu preparasi. Nah, preparasi itu merupakan tahap yang wajib dilewati dalam menganalisa suatu sampel di laboratorium. Pada saat analisa kimia di laboratorium untuk beberapa jenis sampel diperlukan preparasi awal, yaitu artinya persiapan sampel sebelum dianalisa. Preparasi ini menjadi bagian sangat penting dalam suatu analisa sehingga harus dilakukan dengan baik. Sering sekali kita bertanya, apakah itu preparasi sampel? Preparasi sampel adalah proses persiapan suatu sampel agar layak untuk diuji di laboratorium. Maksudnya adalah preparasi di sini bertujuan untuk mempersiapkan suatu zat yang akan dianalisis di laboratorium. Hal ini disebabkan dalam analisa kimia terkadang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum sampel diuji. Antara lain ukuran sampel harus sekian mes atau mikrometer. Jadi sampel yang akan dianalisa harus memiliki ukuran yang sesuai dengan standar yang memiliki metode dalam analisa tersebut, sehingga hasil analisa menjadi akurat dan presisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan khusus dari preparasi sampel. Teknik preparasi sampel dilakukan dengan tujuan khusus untuk memisahkan analit dan matriks, sampel yang sangat kompleks, mengencerkan sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih rendah dari semula dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumentasi yang tersedia. Proses yang terakhir ini sering disebut dengan derivatisasi. Ada beberapa contoh bentuk preparasi sampel, di antaranya penggerusan. Proses penggerusan merupakan cara untuk mendapatkan sampel yang homogen dan mudah dilarutkan, terlebih bila sampel adalah padatan yang memiliki ukuran besar. Yang kedua adalah pelarutan. Sampel yang berupa padatan dilarutkan dengan pelarut tertentu sesuai dengan sifat kelarutan sampel. Yang ketiga, pengenceran. Penggunaan instrumen seperti spektrofotometer, HPLC dan GC membutuhkan konsentrasi sampel yang kecil untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, pengenceran dilakukan menggunakan pelarut hingga didapatkan konsentrasi yang dapat terbaca oleh instrumen. Kemudian yang keempat yaitu penambahan pereaksi. Asam lemak berantai panjang tentunya lebih sulit dianalisis dengan kromatografi gas atau sering disebut GC, karena titik didihnya relatif tinggi. Untuk menurunkan titik didihnya, maka asam lemak tersebut direaksikan dengan alkohol atau metanol dan etanol, sehingga terbentuk metil ester atau etil ester yang titik didihnya lebih rendah. Yang kelima adalah penyaringan. Pada pengukuran menggunakan instrumen dibutuhkan sampel yang bebas atau noise agar tidak mempengaruhi data analisis. Oleh karena itu, filtrasi digunakan bertujuan pemurnian dengan menghilangkan pengotor pada sampel. Sekian materi tentang presentasi pengenal preparasi sampel organik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga mudah dipahami.